Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena cinta kasih karunia pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dan sahabat BSCD, pada hari ini saya Pendeta Ninoman Predi dari Jemaat dan Resort GKE Pangkalan Bun akan membawa kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 dengan judul Frikops, hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa yang kami kenal dan permuliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semua kasih karunia kemurahan kebaikan Tuhan yang boleh memelihara, memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang waktu yang Bapa di surga karuniakan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan panjang umur. Demikian juga dengan segala karunia Tuhan menyertai memberkati dalam seluruh deruk dan juang kehidupan kami. Semuanya adalah karena kemurahan kebaikan daripada Bapa di surga Yesus Tuhan. Kami sangat berterima kasih mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu yang kudus. Mohon berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Bagian firman Tuhan saya kutip di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-14. Inilah sabda firman Tuhan. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat BSCD, firman Tuhan mengetengahkan kepada kita bagian dalam rangkaian sejarah sebelum kejatuhan daripada bangsa Yehuda oleh bangsa Babel. Ada satu cerita dalam sejarah bahwa Tiongkok membangun tembok besar Cina sebagai bagian untuk membentengi bangsa Tiongkok dari upaya penaklukan dari bangsa utara, yaitu bangsa Mongol. Tetapi meskipun mereka membangun tembok besar Tiongkok yang sedemikian kokoh, besar dan panjang, sampai tegak berdiri pada hari ini, tetapi mereka tidak dapat menghalau serangan, penjarahan, dan pada akhirnya penaklukan daripada bangsa Mongol. Itu terjadi dalam sejarah. Nah, mengapa hal demikian terjadi? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini disebabkan oleh karena watak korup daripada para pejabat dan mereka yang diandalkan pada masa itu. Artinya kerusakan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh karena serangan, oleh karena bentuk penaklukan daripada sisi luar, tetapi kerusakan itu dimulai justru dari sisi dalam, yaitu dari bangsa Tiongkok atau Cina itu sendiri yang nyata-nyata diperlihatkan dengan watak yang korup. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan berbicara melalui hamba-Nya Nabi Yesaya
akan tanda-tanda kerusakan daripada bangsa Yehuda dan Yerusalem sebelum kejatuhan oleh bangsa Babel lebih kurang 1 abad kemudian. Nah, dikatakan dari bagian firman Tuhan ini tanda-tandanya adalah Tuhan menghilangkan pada saatnya semua yang diandalkan dan dibanggakan oleh Yehuda, dari pemimpin yang sifatnya formil sampai figur pemimpin yang sifatnya non-formil. Dari bacaan kita dalam ayat yang kedua dan ketiga berikutnya, membiarkan Yehuda dan Yerusalem akan dipimpin oleh orang-orang yang dikatakan tidak matang, tidaklah dewasa dan siap, yang pada akhirnya menimbulkan tatanan yang kacau dan rawan dengan perpecahan serta konflik. Di dalam bacaan kita dalam ayat yang keempat dan yang kelima berikutnya dikatakan dari bagian firman Tuhan, figur-figur yang diharapkan dapat diandalkan untuk memperbaiki keadaan, dikatakan mereka justru menolak karena merasa tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh di dalam kekacauan saat itu, dan mereka berpikir pun mereka pun tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kekacauan itu. Dalam bacaan kita dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, inilah yang boleh dikatakan adanya krisis kepemimpinan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dan berikutnya adalah bangsa Yehuda begitu sombongnya mereka memperlihatkan gaya hidup di dalam kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Mereka memperlihatkan kejahatan mereka dengan tanpa rasa malu, dan air muka mereka pun menunjukkan akan kenyataan demikian. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang adil. Sebelum kejatuhan dan kehancuran Yehuda oleh bangsa Babel, tanda-tanda itu sudah diperingatkan, sudah diperlihatkan oleh Tuhan melalui hamba-Nya Nabi Yesaya, agar umat Yehuda dan Yerusalem mereka dapat mengenal akan jati diri mereka, akan keberadaan diri mereka, dan mereka dapat bertobat. Karena dikatakan dari bagian firman Tuhan dalam bacaan kita pada ayat yang ke-8, karena mereka melawan Tuhan dan menentang akan kemuliaannya. Dan dalam ayat yang ke-14, watak para pemimpin dari kaum Yehuda adalah mereka tidak mengenal akan arti, akan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan pada kita pada hari ini, kita diarahkan untuk senantiasa membuka hati, pikiran, dan jiwa kita untuk terbuka dan rela untuk diperbaharui dan rela untuk mendengarkan suara isi hati Tuhan. Pada saat yang sama kita juga perlu dengan rendah hati. Kita perlu berdoa agar Bapa di surga Yesus Tuhan berkenan memberikan karunia-Nya untuk senantiasa memberikan kasih-Nya kepada gereja kita dan kepada bangsa negara kita, akan munculnya figur-figur pemimpin yang takut akan Tuhan dan umat yang senantiasa mengarahkan hati dan telinga untuk mencari wajah Tuhan dalam segala kerinduan dan rela untuk diperbaharui. Dan inilah yang menjadi bagian daripada firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya, sahabat BSJD. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam sepanjang kehidupan kami.
Dan berkatilah Bapa di surga dalam seluruh kehidupan kami dalam sepanjang waktu yang Bapa di surga berikan. Apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam deru juang kehidupan kami, berkatilah dan sertailah Tuhan Yesus. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang pada hari ini sedang bergumul atau sedang mengalami kesulitan dalam hidup, mohon kasih karunia tangan Tuhan Yesus yang menolong, menyertai, dan memberkati. Demikian juga kami mendoakan dengan segala kerendahan hati gereja kami. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia, diberkatilah Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga karuniakanlah pemimpin-pemimpin yang baik dan bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian dalam seluruh kehidupan gereja dan bangsa negara kami, hanya nama Bapa di surga lah yang dipermuliakan, dan kehidupan kami boleh menjadi kesaksian dan berkat. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Inilah doa kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Amin.